Halo semuanya, balik lagi bersama Halo semuanya, assalamualaikum kita. warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai salam Waalaikumsalam biarkan warahmatullahi Ramadan wabarakatuh. banget. Buset, 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 Selamat buset. Setelah selamat bulan puasa bagi teman-teman yang yoi, menjalankan. benar. Ah, Bagi yang tidak menjalankan, boleh menghargai teman-teman yang sedang menjalankan. betul sekali. Terus jangan lupa juga tuh kalau yang makan, tolonglah jangan di warteg. Gitu ya. Di mana, Di? Di neraka aja sekalian gitu. Astagfirullahaladzim. Astaga. Kalau buat orang yang non-muslim gimana nih? Gila lu. Kalau yang buat non muslim mah nggak apa-apa. Cuman kalau yang buat Pak. muslim gitu kan ya setan. Gak usah ngajak-ngajak. Kalau lo mau emang membuka jangan ngajak-ngajak. Nah, Blok. itu dia lah kalau mau neraka jangan lu prestasi sendirian, jangan ngajak orang. Ya, Eh, setelah sebelum itu beberapa voice gitu, Pin. beberapa post kenapa kita Iya, sama orang-orang ya, iya, baru kali ini kita akhirnya hadir berdua lagi. kita berduaan doang ya kan, Ah, benar, benar, benar. setelah kemarin kita sama satu perempuan terus satu lagi Laki-laki. drummer kondang yang sudah melalang buana Asik. dalam permusikan meskipun nggak besar-besar amat namanya tapi boleh lah ya Yo, kan, iyo, buat jadi acuan kalian di karir-karir ke depannya. asik, asik, asik. Tapi sebelum itu kita Ah, mau minta maaf dulu kalau ada salah-salah benar. kata, udah masuk Ramadan nih teman-teman Ya, semuanya. kita minta Marhaban ya Ramadan. asik. Semoga teman-teman yang menjalankan bisa sampai terakhir gitu ya. Amin. Buat yang laki-laki bisa 30 hari kan, kalau perempuan Amin. kan ada menstruasi Nah, kan. itu dia. Itulah. Oke deh, Pin, daripada kita kebanyakan ngalor ngidul juga nih, baru di awal-awal juga gitu kan. Kita mau bahas apa nih? Jadi kita mau bahas seperti apa yang orang-orang lain bahas, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang Berbeda. cukup berbeda, Asik, ya asik. kan? Benar, 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 benar. Cukup berbeda. Kita menjalankan bulan Ramadan atau puasa ini dalam keadaan COVID-19 sedang melanda kita, That's right. ya kan? Sebelum itu, gue mau nanya dulu sama lo, Di. Apa tuh? Apa perbedaannya puasa tahun ini sama puasa-puasa sebelumnya, Di? Kalau perbedaan tahun ini, apa ya? Gue nggak ngerasa apa-apa sih, Pak. Karena dari puasa-puasa yang sebelumnya pun, ya gue kayak gini gitu. Kayak, kalau mungkin gitu teman-teman Gak gue yang, puasa lo ya? gue puasa. Cuman Oh, puasa. bedanya ya, Seminggu pertama. kakak juga. Maksudnya, gue emang setiap puasa itu emang lebih banyak ngabisin waktu gue di rumah. Jadi kayak menurut gue gak ada yang beda sih. Iya, iya, iya. Iya, 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 Kalau iya. lu gimana nih? Kalau gue sih, gimana nih? Iya, beda, dibilang beda sih beda ya, karena ya itu gue nggak bisa banyak keluar rumah gitu, nggak ada kegiatan di Ah, rumah. benar-benar. Oh ya, Tapi nggak bisa di bukber sisi juga ya? nggak bisa bukber. Tapi kalau bukber juga gue udah beberapa tahun ke belakang ini udah jarang ngikutin anak-anak Ah, bukber sih, benar-benar teman-teman benar. gue bukber sih. Anda Udah orang mulai. yang sibuk banget. Setiap dikabarin nggak bisa mulu. Aduh. Bukan sibuk, bro. Ada urusan, ada kerjaan aja, bukan Hmm, sibuk. Gila lo. aduh untuk mulut gua nggak julid pindah. Tapi kan lagi keceplosan ya kan. Jangan sampai keceplosan, bro. Iya gitu, kalau kalau buat bukber sih ya mungkin satu dua bukber kita udah nggak bisa lagi gitu ya. Terus SOTR nggak ada Ah, juga benar. gitu kan. Sayang juga tuh, padahal kegiatan-kegiatan yang cukup yang kalau bisa dibilang positif ya sisi positifnya ada juga Ada. gitu. Nggak, Nggak banyak. kalau nggak negatif. Nggak banyak sih yang gue lihat gitu. Karena beberapa orang gitu kan SOTR gitu kan. Ya ada yang jalannya lurus gitu kan. Ada juga yang Itu kan iya sudahlah ya. oknum, itu kan oknum Ah, ya kan. benar. Kalau SOTR yang gue jalanin sih Hmm? alhamdulillah semuanya positif-positif aja tuh. Iya, 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 iya. Eh, Sampai ada yang nangis-nangisan iya, ya. iya. Nangis-nangisan ya. Gue bahkan ya SOTR yang gue jalanin aja Hmm? bisa bisa pembubaran panitia dengan makan-makan, gila Nah, loh. itu dia tuh. Jadi Selalu gue ada mah lebihan. nih, udah pertama bisa makan-makan, kedua Hmm. setelah makan-makan nih semua panitia udah gue bikin makan-makan, gue masih bisa nyumbang lagi. Tuh kan. Gila gak lo? Benar-benar. Berarti manajemen keuangannya rapi gitu kan. Gue gila. Asik, Gila. asik. Kan, nah oknum-oknum ini yang tidak bertanggung jawab yang membuat SOTR menjadi jelek di mata masyarakat gitu. Benar sekali.
Terus apa lagi, Pin? Iya, cuman gini, kalau gue tadi ini berarti hari keberapa sih? Hari ketiga ya? Hari ketiga. Ini kita tag di hari ketiga ya. Di 3 hari ke belakang ini kan gue beli makanan buat bukaan gitu ya. Di jalanan kayak nothing, kayak nggak ada apa-apa gitu. Itu dia, bener banget, bener. Lu ngeliat dari ujung ke ujung orang jualan risol, jualan gorengan ada aja, ya kan? Benar. Doi nggak nutupin makanannya pakai plastik tuh, ya kan? Iya gitu. Terus udah gitu orang beli tuh dempet-dempetan gitu kan. Dempet-dempetan PSBB udah nggak ada itu PSBB kalau udah beli takjil ya kan. Namanya orang lapar udah nggak ada PSBB. Itu dia tuh. Terus belum lagi ini, Ben. Apa ya? Lucunya tuh entah kenapa ya, gue kan beberapa hari ini juga keluar mulu kan. Gue ngeliat orang tuh nggak pakai masker. Itu. Kenapa gitu? Benar. Padahal sudah dianjurkan kan. Itu dia. Aduh, gue nggak paham lagi deh. Iya, gue juga nggak ngerti sih, maksudnya. Kalau emang lo nggak, oke lah, lo naik motor kan diwajibinin pakai masker, pakai sarung tangan, pakai helm lah ya. Helm mah udah ini. Pasti. Kalau emang lo nggak pakai sarung tangan ya udah oke lah gitu. Cuman kalau misalkan lo nggak pakai masker juga, dan lo lagi, coba deh lo bayangin lo lagi milih-milih makanan, kalau nggak sengaja lo bangkis, lo bersin gitu kan, lo batuk. Kalau lo jadi carrier gimana? Nah kalau lo jadi carrier gimana? Ya kan? Makin banyak tuh angkanya. Nah itu dia. Nah cuman anehnya, gue mikirnya gini, bahwa nggak tahu sih ya, mungkin ini juga baru puasa 3 hari. Iya. Kalau misalkan ngeliat keadaan yang kayak gini, setelah PSBB segala macem, kita sepi jalanan waktu itu kan, setelah puasa ternyata jalanan rame, setiap mau buka, ini bakal membludak dong berarti ya. Kayaknya sih. Angka orang-orang yang positif corona bisa jadi akan membludak gitu. Kayaknya, soalnya kan ya nggak tertib aturan sih yang gue lihat. Iya, saya menyayangkannya itu sih. Kalau emang lo mau beli takjil ya udah nggak apa-apa gitu, cuman ikutin lah aturannya, apa salahnya sih gitu. Jangan pernah mikir ya kesehatan gue, bos, nggak gitu bos, nggak gitu. Kalau lo mau mati sendiri aja, jangan aja. Ya bener kata dokter Tirta gitu, kecuali lo mati lo bisa kafanin sendiri, sholatin sendiri. Nah itu dia. Bener. Lo gak usah nyusahin orang gitu. Cuman ya sudahlah. Nah ada lagi nggak yang beda kalau menurut tadi apa? Sama Lebaran aja paling sih Pak yang beda Pak. Karena kan biasanya kan pastinya sih, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin gitu kan, nggak tahu sih. Gue dengar aja gitu katanya dalam 2 atau 3 minggu ke depan itu kasus positif di Jakarta atau di Indonesia bakal hilang, Pin. Cuman gue nggak tahu juga, nih masih berita simpang siur nih buat gue. Amin, gitu mah aminin aja. Itu dia. Mungkin kalau misalnya emang bener-bener 2 atau sampai 3 minggu ke depan gitu, bener-bener udah nggak ada nih, kemungkinan Lebaran ini bakal comeback atau seperti biasanya gitu. Orang-orang akan silaturahmi satu sama lain gitu kan. Karena nggak enak aja gitu lo Lebaran, tapi lu nggak ada keluarga datang. Bener, nggak salam-salaman, nggak nyadong apa sih? Kalau bahasa anak dulu tuh kalau kita masih kecil tuh nanggok lah ke rumah orang. Nanggok ke rumah orang gitu, padahal lu nggak kenal dia siapa gitu. Bener ya sih. Itu salah satu keseruan Lebaran sih menurut gua. Dan nggak boleh mudik juga kan? Bener. Tapi kita nggak boleh mudik juga. Di beberapa kali. Pulang kampung boleh. Nah, gue nggak paham deh. Pokoknya intinya di beberapa berita yang gue baca gitu, rata-rata nih orang-orang yang pada pulang kampung atau mudik ini, dia udah nggak lewat jalur darat, Pin. Karena jalur darat banyak yang di-cut, istilahnya gitu kan. Mereka milih terbang gitu dari satu kota ke kota yang lain gitu. Naik pesawat gitu. Entah sih, gue nggak tahu sih pemikiran mereka apa. Cuman gue itu sempat baca bahwa kalau pesawat domestik sih ditutup ya, cuman nggak tahu deh kalau misalkan emang masih tetap ada yang terbang buat mudik, gue juga nggak tahu sih ya. Nah itu dia, cuman gue kemarin nonton di berita apa tadi pagi gitu, gue lupa deh. Itu ada, Pin. Itu ada bukan salah satu maskapai lah.
banyak maskapai dan banyak juga bandara yang masih ngebuka buat penerbangan domestik. Dan itu rame banget. Iya pasti lah ya. Itu gua nggak tahu sih dokumen lama atau gimana kan. Cuman kan ya sudah lah. Iya. Aduh, gimana ya? Ya itulah, Ramadan ini emang cukup spesial. Bener. Dan semoga Allah bisa ngasih yang terbaik aja buat masyarakat, buat manusia di muka bumi ini kan. Amin. Siapa tahu kan salah satu pengampunan dosa kan. Iya. Kita lagi banyak diuji banget nih sama Allah. Benar, terutama kita harus sadar. Itu dia. Terutama ini Pin, orang-orang Indonesia gitu. Dari awal tahun kan itu udah dibuka tuh, buset. Iya, betul sekali. Dari banjir, gunung meletus, ya gunung meletus, corona masuk. Aduh, apes terus belum lagi DBD kan. Aduh. Lagi sial banget Indonesia bener-bener tahun ini. Iya. Cuman di sisi lain ya itu sih gue ngeliat kayak ini kayak nggak ada apa-apa aja gitu, khususnya di kampung gue ya gitu, di daerah rumah gue ya, itu kayak nggak ada apa-apa aja, anak kecil main layangan sambil ngabuburit, bapak-bapak pada nongkrong, itu kayak nggak ada apa-apa aja gitu, aneh banget menurut gue gitu loh. Terus belum lagi yang apa ya, gue suka lucu sih Pin, jadi pas gue kapan ya, gue pernah gitu jemput kakak gue, terus gue kayak ngelewatin suatu checkpoint di daerah tertentu gitu. Jadi kayak daerah wilayah RW atau RT gitulah. Mereka tuh ada posko gitu. Posko COVID apa gitu, gue nggak ngerti. Iya. Dan itu banyak banget yang nongkrong, nggak ada yang pakai masker. Iya. Boy, lo ngapain? Benar. Itu juga yang gue sayangin ketika gue, bener kata lo. Gue lagi jalan gitu ya, terus jalanan itu tuh ditutup gitu di portal gitu kan. Terus depannya ada posnya isinya bapak-bapak yang pada nongkrong, nggak pada pakai masker gitu, yang lo nggak tahu mereka apa. Gue juga nggak habis pikir sih sama itu sih. Apa ya, menurut gue kayak lo lucu, lo ingetin orang gitu kan, tapi lo sendiri nggak ngingetin diri lo gitu. Wah, goblok sih menurut gue sih, orang-orang kayak gitu, orang-orang tolol. Iya, yang kemungkinannya bahkan lo bisa ketika lo pulang lo nularin ke anak istri lo gitu. Nah, terus belum lagi yang ibaratnya gini Pin, ada tuh satu bapak-bapak yang gue liat pakai baju ketekan. Gila, gue bilang geblek nih orang asli, geblek lo. Maksudnya lo pakai tangan panjang aja lo masih bisa kena gitu loh. Lo ketekan anjir. Buset. Gila, strong banget tuh bapak-bapak tuh berarti tuh. Apa mungkin itu yang mental kayak gitu yang apa namanya? Yang bikin kena corona gitu. Jadi dia udah positif thinking aja tuh dari pertama kali keluar rumah, gue tidak akan kena corona, aku keluar dengan baju ketek gitu aja. Mentalnya udah kuat aja emang gitu. Parah. Terus belum lagi Pak, di daerah deket rumah gue gitu, nggak deket banget sih. Pokoknya ada di suatu daerah itu, setiap gue lewat gitu, gue kan kadang-kadang jemput kakak gue malam atau enggak habis maghrib gitu kan. Nah, gue lewat tuh ada Pak anak muda, terus gerombolan anak muda pada nongkrong pinggir jalan. Gue bilang, lo gila men. Iya. Wah, kalau nongkrong sih ini di depan rumah gue langsung ya, di depan rumah gue persis banget. Iya. Ini depan rumah gue. Kalau lo kan sering ke rumah gue tuh, lo tahu kan tuh anak-anak depan nongkrong itu kan. Yang di warung tuh ya. Di warung itu setiap malam pasti rame, apalagi malam minggu. Doi pada nongkrong, pada ngerokok di situ sampai pagi, teriak-teriakan segala macem, gak ada yang pakai masker. Nih menurut gue, lu yang bikin corona nih gak selesai gitu loh. Itu. Lu masih aja kayak gitu, udahlah dulu, sabarlah dulu, di rumah lah dulu gitu loh. Ya kan apa salahnya sih? Bener. Terus sedih gitu kan, kayak lo kalau di rumah mulu gitu, habit lo bakal berubah coy. Lo Iya. Kayak gue deh sekarang gitu. Ya dulu gue ya gue nggak bisa mungkir gue adalah orang yang tiap malam keluar gitu kan. Hampir setiap hari, malah bukan hampir setiap hari. Setiap hari, kalau misalnya setiap hari tiap malam tuh gue selalu keluar, entah kemanapun itu. Itu kayak sekarang ini kayak jadi habit baru buat gue ya. Gue mendingan di rumah dan gue lebih ngabisin waktu gue buat nge-game, konten kayak gini. Iya. Biasain aja dulu seminggu gitu kan, pasti berubah sendiri gitu. Bener-bener berubah Pak, karena ya lo tau gue lah. Habit gue sebelumnya kayak gimana kan, terus sekarang dengan adanya COVID ini gue harus diem di rumah. Ya udah, gue bener-bener lebih enak gitu. Malah gue beberapa kali sih gue ngeliat
ada yang diusir-usirin emang tuh sama tim Satpol PP gitu, sama pihak kepolisian. Gak jerapin menurut gue, Pin. Nah itu dia, gue nggak ngerti deh, maksudnya lu udah ditegur, ini masih untung baik-baik loh polisi-polisi Indonesia. Lo ngeliat gak sih polisi-polisi India? Iya tahu gue tahu. Gila, lo disabet-sabetin dong. Terus lo kalau misalnya lo nggak masuk ke, pokoknya intinya lo safe itu lo bakalan pas lo nutup pintu rumah lo udah. Iya, anjir. Terus ada ini yang terakhir gue lihat ini. Naik motor ya, bertiga satu motor, kagak ada yang pakai helm, nggak ada yang pakai masker. Terus diberhentiin sama polisinya, nggak dimasukin ke ambulan yang isinya korban COVID aja. Ya Allah. Biar sekalian. Tapi korban corona sih bohongan sih. Iya sih, nggak mungkin beneran juga lah, gila juga kalau dia beneran. Ada aja bener. Cuman ya udahlah, ini polisi Indonesia kan udah baik nih. Bener. Lu malah pada nggak jerak digituin, besoknya nongkrong lagi. Agak lucu sih emang, cuman ya nggak tahu lah. Iya. Inilah cerita tentang negaraku Indonesia. Iya, virus aja ditantangin. Mungkin mereka mikir kali Indonesia kan tahan dari, ya nggak tahu lah, punya mistis mungkin, Pin. Wah elah, kalau punya mistis kita nggak 8.000 sekarang. Itu gue nggak ngerti juga sih. 8.000 nih sekarang nih, cuman tren sembuh sih lagi bagus ya, lagi banyak yang sembuh, udah sampai 1.000 nih, udah melebihi yang meninggal lah gitu. Alhamdulillahnya gitu kan, nggak tahu sih ini lebih parah daripada SARS atau enggak, karena kan untuk sampai saat ini kan di Indonesia itu yang lebih parah itu tingkat meninggalnya itu di SARS, Pak. Iya. Cuman gue nggak tahu nih ini lebih tinggi daripada SARS atau enggak. Karena kalau nggak salah SARS itu 10% tingkat kematiannya deh dibanding kesembuhannya. Iya. Itu sih. Gue sih nggak tahu juga. Asal aja udah. Asal ngomongnya. Yang penting jangan dipercaya nih omongan kita gitu. Dengerin aja buat ngisi waktu luang lo aja. That's right, buat hiburan doang, setan. Mati. Iya. Terus ini deh. Apaan tuh? Setiap bulan puasa apa yang lo kangenin, Pi? Gue pribadi. Perang sarung, Pak. Itu budaya nggak bisa gue lupain, Pak. Asli. Gak tau kenapa gitu, kayak epic aja kalau lo perang sarung gitu. Udahannya lo temenan gitu, padahal badan lo becak-becak gitu. Pak, mending amat udahannya. Dia temen lo sendiri anjir gitu. Itu dia, temen nongkrongan lo gitu. Iya, sebelum puasa gitu ya, dia emang temenan gitu, terus lu berantem sama dia emang iseng-isengan aja gitu, selepet-selepetan aja. Emang goblok, gak tau kenapa tuh. Kalau gue jujur ya, gue gak pernah perang sarung, Gue gak pernah yang namanya perang sarung. Berarti masa kecil lo kurang bahagia, Pin? Kurang bahagia gue. Cuman gue ngelakuin ini sama abang gue berdua. Dulu gue masih tinggal di rumah gue yang lama, gue masih kecil banget. Jadi setiap puasa nih, gue setiap habis tarawih, gue sama abang gue tuh ini ngerusak nama jalan. Lu tau gak sih nama jalan itu jalan apa gitu, terus yang pelang warna hijau gitu. Iya. Nah itu disabetin tuh pakai sarung tuh sampai hancur ya. Nah gue dulu begitu tuh. Gue nggak perang sarung. Tapi gue begitu karena gini, gue nganggapnya bahwa ngapain gue perang sarung? Kalau gue perang sarung kan gue sakit ya. Iya, cuman gimana caranya gue puas mukul sesuatu tapi nggak nyakitin orang. Iya, sama lu juga gak sakit gitu ya. Iya, gue rusakin tukang jalan. Aduh. Terus ini juga, Pin, kalau yang gue kangen dari bulan puasa tuh satu lagi sih. Main petasan, Pak. Asli. Petasan, asli. Itu dia. Gue punya cerita lucu, Pin. Jadi waktu gue kecil lah, SD sih inget gue, pas 6-an. Jadi gue bertiga, gue sama teman gue bertiga main petasan gitu. Salah satunya tuh petasan korek, lo tau kan petasan korek? Gue lempar ke rumah orang, masuk ke sepatu orang, dan gak tau kenapa itu orang mau pakai sepatunya tuh. Goblok. Gue langsung kabur kocak-kacir, langsung tolol banget pulang. Itu gak pernah bisa gue lupain tuh sampai sekarang. Karena menurut gue apa? Best moment, coy. Itu gak akan pernah bisa terulang. Itu sebenarnya itu kenakalan ya. Iya, kenakalan. Yang gak pantas dicontoh juga, cuman ya namanya kita masih kecil ya. Ya kecil mah bercanda kagak pakai otak anjing. Iya. Yang penting menurut kita seru aja. Iya, yang penting buat kita seru, ketawa-tawa udah gitu. Cabut langsung. Iya. Gue juga
punya cerita lucu tuh tentang petasan korek. Apa itu? Jadi dulu gue kecil, gue lebih kecil daripada lo kelas 6 ya. Gue itu kelas berapa ya? Gue kelas 3 apa kelas 4 gitu. Gue lebih kecil lagi. Gue pulang terawih. Ya kan, gue beli petasan tuh, beli petasan korek itu gitu kan. Terus dari kelompok gue ini, kelompok yang habis sholat bareng-bareng ini, kita bagi dua tuh, kita pecah. Wah, ceritanya timpuk-timpukan inian. Petasan korek. Timpuk-timpukan apa? Petasan korek, iya. Lempar. Injak. Ada yang meledak, tetap meledak. Ada yang diinjak-injak jadi semblep gitu kan. Iya. Terus sampai ada momen, gue lari ke depan, gue lempar, masuk ke baju kokonya temen gue. Temen lo panik berarti? Dia gak sadar anjir. Dia panik, dibuka bajunya gak sempat kebuka, meledak. di dalam kantongnya. Terus itu apa namanya, banyak bekas apa serbuk-serbuknya kan itu. Kita bersihin bareng-bareng, bersihin biar gak diomelin sama mbaknya. Akhirnya petasannya belum habis tapi kita udah damai. Udah kelar gitu ya. Iya, udah kelar. Udah sipin, goblok. Balik lagi ke tempat ke musola buat bersihin bajunya dia. Rusak tongkrongan berarti. Bajunya mah gak bisa bersih, orang namanya meledak ya kan. Iya, nama mercon susah. Gosong sama mercon gosong. Goblok. Aduh. Tapi mau puasa masa-masa kecil tuh indah, Bin. Indah banget sih ya. Cuman gue gak tau sih kalau yang generasi sekarang gitu kayak gimana. Masih indah itu kah gitu. Apakah masih bermain dengan petasan? Kayaknya sudah enggak. Wudu. Dihur kan gue sekolah di sekolahan tuh. Iya, pasti lo minum airnya. Kumur 3 kali yang keluar 1 aja. Udah itu cerita umum sih kalau dibuat. Kayaknya semua orang kayak gitu ya. Iya, makanya. Lo siapapun dulu lah gitu kan yang punya masalah yang sekarang lo jadi alim. Mustahil deh buat lo ngelakuin itu buat kecil gitu. Jadi ya anjir. Goblok. Aduh, tapi wudu lama di kepala doang. Kepala gue kucurin di bawah air tuh. Biar gak panas. Diem aja gue, biar gak haus. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, cuman gimana nih, itu ya balik lagi part of Ramadan. Iya, betul banget. Dan itu keseruan bulan puasa gitu. Pasti. Yang kalau ya mungkin gak akan pernah terulang lagi sih. Iyalah, kita udah semakin besar kan. Tapi ada lucu nih, makin gede, makin lagi. Kenapa? Jadi kalau dulu setahun belakangan lalu lah pas Ramadan gitu. Jadi gue ada grup gitu sama teman-teman dari anak-anak rumahan gue lah. Cuman sekarang gue udah keluar sih. Jadi mereka kayak dulu itu pada ngomong kayak gini. Ngumpul. Ngapain? Kita mainan perang sarung. Goblok, gue bilang sampai segitu deh. Terus gue nanya, lu ngapain? Kangen gue, bray. Gue bilang, lu goblok, gak ada bisa lagi hal faedah yang bisa lo lakuin gitu ya. Kalau udah gede-gede ya. Itu Gak habis pikir gue, sumpah sampai sekarang kayak anjir lah goblok. Dan dilakuin terus di videoin juga sama temen gue, terus gue ngeliat kayak lucu coy. Maksudnya kayak buset, ini anak kecilnya malah kagak ada, ini orang gede semua. Orang yang tua malah yang ngelakuin. Iya, orang-orang yang udah pada balik lah istilahnya gitu kan. Buset, gue bilang bener-bener teman-teman gue tuh buset dah. Sampai ada lagi yang gini, Pin. Kenapa? Dia kayak ngumpul dulu ya, ngumpul gitu. Di sekolahan adalah kan dekat rumah gue ada sekolahan dan itu ada lapangan yang cukup luas banget kan. Itu dari anak seberang-seberangan lah gitu. Perang petasan coy, lempar-lemparan yang tadi kayak lo. Maksudnya udah gitu terus udah lo ketawa-tawa gitu. Gak tahu gitu gue ngapain, anjir gue bilang goblok bukan pada tarawih tolong. Cuman ya itu kan nostalgia gitu, mau gimana lagi. Ya kan? Gak bisa dibayar nostalgia bro. Iya sih. Aduh, gak bisa dihargai dengan uang. Itu dia. Terus yang gue liat ya, tadi lagi pak, anak bocilnya kagak ada coy. Iya. Gila, gue bilang bener-bener orang tua semua nih yang main, goblok gue bilang. Cuman beberapa puasa yang lalu ya, semenjak gue udah mulai dewasa gitu ya, gue ngeliat Instagram, banyak orang-orang perang sarung yang menurut gue jadi norak sih. Ujungnya dikasih batu lah, ujungnya dikasih peniti pisau, peniti. Duh itu kampungan ya banget udahlah.
jadi keseruannya udah hilang gitu, jatuhnya lu malah Kekerasan. apa namanya, kekerasan, tawuran gitu Nah loh itu dia. jatuhnya malah. Itu dia, bukan keseruannya lagi yang lo dapet gitu kan. Ya mungkin Kalau pakai sarung mungkin dia kenapa? ini kali pengen apa ya, pengen trending topik kali. Lah norak banget selalu sih. Tapi dulu pas lu perang sarung, lu gak pernah perang sarung sih Gua ya? nggak perang sarung gue, iya. Dulu pas gue perang sarung, lu tau ini gak sih mainan ninjaan dari sarung? Tahu ninja. Nah, Yoi. itu Masih bisa nggak tuh bocah-bocah sekarang tuh ninja pakai sarung? enggak sih pak, soalnya pasti minta tolong orang dewasa sih. Jadi tuh dulu pas gua perang sarung gitu Pin, gak enak kalau lo gak kayak gitu. Iya. Karena itu Sarung juga dua jadinya. Iya, itu kan juga buat ngelindungin tangan lo kan. Bukan tangan sih, badan lo lah, area dada lo gitu, biarin kalau cetak gitu gak terlalu perih-perih banget. Iya benar. Gak tau deh, gak paham lagi gua sama zaman gua kecil, gak tau, barbar banget anjing gua. Bahkan sarungnya aja beda-beda tuh. Ada yang bogem ujungnya gede. Ya kan? Ada yang ujungnya lancip, biar sotak ya kan, biar pedas kena badan. Parah. Ya kan, beda-beda tuh. Nah, gue bikin itu aja nggak bisa gue. Dulu, sumpah, bikin begituan aja nggak bisa gue. Itu gampang pak. Bikin lancip gitu nggak bisa, gue selalu minta tolong sama teman-teman gue. Intinya cuma butuh 2 orang, kalau emang lo gak bisa sendiri gitu, 2 orang, ujung sama ujung lo puter-puter deh tuh. Puter-puter, udah itu, udah lo ikat di tangan, cetak, udah enak tuh. Masih ingat gue tekniknya. Aduh, ya Allah. Aduh, gak tau lah. Tapi cuman emang ya seru gitu ya. Kalau mau dibilang zaman dulu tuh seru gitu. Dibanding zaman sekarang lah. Jadi kayak kebanyakan inian apa? Kalau menurut gua membandingkan zaman nggak adil sih. Kenapa nggak adil? Bahwa ya ini zamannya terus maju, zamannya terus berkembang gitu kan. Kita nggak bisa terus main, misalkan apa sebutlah ya itu petasan, kita nggak bisa terus main perang sarung gitu. Tapi kalau tingkat kebahagiaan anak-anak zaman sekarang main Free Fire, main Mobile Legends, ya udah mau gimana gitu. Itu dia sih. Kayak gini aja deh. Mungkin kita pas kecil kita ceritain nih, pas kita kecil gini segala macam, kita main perang sarung lucu, seru segala macam. Iya, orang-orang yang di atas kita dulu ngerasa apa sih bocah pada main perang sarung? Iya. Pada nggak tahu apa mainan apa gitu, misalkan zaman dulu perang. Ya pelotokan pelotokan yang pakai bambu ya kan. Ya akan terus seperti itu gitu loh. Ya balik lagi sih, zaman berkembang ya kan, manusia. Iya, zaman berkembang. Manusia tertahan. Gak bisa kita benar. Gak bisa kita terus bilang zaman kita terbaik, zaman ini. Gak bisa. Nanti nih zaman-zamannya bocah-bocah Free Fire ini, bocah-bocah Mobile Legends ini udah pada gede, terus ada bocah-bocah baru lagi yang main apa misalkan ya? VR gitu mungkin. Sungkli kuku gitu kan, apa gitu kan, main game apa ya, mungkin VR gitu kan. Mereka lebih sibuk main VR, dia ngeliatin apa segala macem. Ya mereka akan bilang apaan sih mainan VR, bocah-bocah nih pada gini-gini segala macem. Iya akan terus seperti itu aja. Aduh, rasanya gue pengen bilang ini deh Pin. Kenapa? Enak zaman kuto leh. Ya nggak akan bisa juga buat ngomong enak zaman kuto gitu, karena ya anak yang di bawah kita juga akan bilang itu ke anak-anak yang di bawahnya gitu loh. Ya udahlah, intinya itu akan menjadi dendam pribadi antar angkatan ke angkatan sih. Iya. Nah kayak kampus gitu aja kan. Itu akan terus turun temurun, dendam itu akan terus gitu, sampai ada yang berhentiin gitu. Sampai ada generasi yang menganggap bahwa ya udahlah emang mewajarkan gitu loh. Iya sih. Generasi yang mewajarkan. Benar. Udah, aja. Jadi teman-teman ada yang punya pengalaman masa lalu gitu. Lain nggak? Nah, masa lalu apa? Bisa komen di bawah ya kan? Apaan aja bebas. Iya. Misalkan Pin dulu gue puasa buka puasa depan emak gue gitu bareng-bareng gitu. Tapi siang hari. Tapi jam 12 gitu misalkan. Atau enggak jam 3 gitu. Atau enggak lo ke gap gitu kan, ke gap lo lagi di kamar terus lo makan Indomie gitu kan. Lo pernah gak sih ke gap? Gue gak pernah lo aja. Gue gak pernah.
Gue juga gak pernah ke gap. Tapi bukan diem-diem pernah gue. Sering iya, kalau itu mah sering pas, apalagi pas sekolah udah. Iya, pas nasi pang the best udah. Itu mah zaman SMA tuh ya. Iya. Nasi pang the best tiap hari udah tuh. Cuman kalau misalkan nasi pang tuh dulu, jadi nih teman-teman ya, zaman gue SMA dulu, ada satu warteg gitu ya, deket nggak apa namanya, nggak deket amat sih sama sekolah, lumayan jauh gitu ya. Jauh lah. Satu warteg, nah itu kalau bulan puasa tuh selalu rame itu, siang-siang isinya anak sekolahan semua. Mau sekolahan manapun ada di situ, lo cari aja. Sekolahan manapun daerah Kayu Manis, Utan Kayu, Pisangan tuh pasti ada di situ tuh. Ya, pada ngumpul tuh, pada makan siang. Gue lewat doang tuh dulu, nggak pernah gue. Masa sih? Mampir ke situ. Sumpah gue gak pernah mampir karena kan dulu gue ada ininya, gue ada tuannya gue. Iya. Ada penjaganya ya, benar. Iya bro, gak bisa bro. Hampir aja. Bocah-bocah brengsek semua tuh dalam situ, astagfirullahaladzim. Termasuk teman-teman kita juga kayak gitu, Bin. Banyak semua satu tongkrongan gue. Pada nongkrong di situ semua. Nggak ada akhlaknya, benar-benar. Jadi teman-teman nih yang dengerin, ada nggak yang pengalaman sama kita atau punya pengalaman yang lebih seru lagi, pengalaman lo nggak ada apa-apanya Pin gitu misalkan, boleh tulis di bawah. Atau mungkin gini Pin. Iya Pin. Kenapa? Atau mungkin pengen hadir gitu kan di sini, nggak apa-apa, kita menyediakan. Bener banget. Kalau mau cerita secara langsung gitu kan, gue dulu pernah begini Pin, gue pernah begitu, langsung aja DM kita di Paperclip di Instagram, paperclip.id, search saja paper klip.id. Ya nanti linknya ada lah ya di situ tuh, di situ. Ada di deskripsi bawah ada. Dan teman-teman yang dengerin di YouTube, sekarang kita juga udah ada di Spotify. Bener sekali. Ya, ada di Spotify, ada di Google Podcast, boleh dengerin tuh di situ tuh. Bener. Buat lo yang pada nggak punya kuota banyak kan, nah bisa streamer kita di situ. Bener banget. Dan gue mau ngasih tahu juga buat teman-teman yang minta bahwa ada mukanya dong, untuk sejauh ini kita belum bisa dulu. Iya. Karena kan ini aja kita nge-tag di rumahnya, gue di rumah gue. Itu dia. Gitu kan. Dan keterbatasan alat sih sebenarnya. Keterbatasan alat, gue juga nggak ada kamera yang proper gitu kan. Iya, itu dia. Jadinya ya kita apa adanya dulu aja. Mungkin kita udah berkembang tuh sekarang pakai foto kan. Yoi. Jadinya tahu gue Alvin yang mana, Ardi yang mana. Ada animasinya dikit Pin. Iya, itulah. Yang penting kalian support aja. Support aja terus. Ya sama doain aja semoga Paperclip bisa beli barang-barang yang proper. Ini nggak ada duitnya ya Allah. Eksekutif produser, panggilan eksekutif produser bisa. Iya, doain aja kita akan terus berkembang buat terus menghibur kalian. Amin. Dan jangan lupa di like sama subscribe juga tuh. Ya Allah. Kayak Halilintar gue kebanyakan subscribe kekep. Jangan lupa di subscribe kekep. Ya intinya lah apa ya, nyalain tuh lonceng ajaibnya tuh supaya kalau kita upload kalian tahu. Betul sekali. Mantap. Mungkin itu aja teman-teman pengalaman puasa kita yang sudah gitu aja lah ya. Yang begitu aja, mungkin nggak seru-seru amat menurut kalian. Benar. Kalau emang lo punya cerita yang lebih seru lagi, boleh diceritain di bawah. Atau terus lo bisa hadir di sini. Atau lo bisa hadir di sini, lo bisa DM langsung ke paperclip.id dan lo bisa ceritain panjang lebar itu di sini. Sampai 2 part atau 3 part juga nggak masalah. Iya bener banget. Dan dengerin juga episode-episode sebelumnya karena kita kedatangan tamu-tamu yang ceritanya juga nggak kalah seru. Benar. Iya kan? Bahkan sampai masing-masing guest tuh sampai 2 part tadi. 2. Iya bener. Dah, mungkin itu aja teman-teman ya. Benar. Terima kasih sudah mendengarkan. Yoi. Banyak yang ngomong. Gue Alvin. Gue Ardi. Signing out, dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.